Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aldila Lingga Sapitri, NPM 5020173 dari kelas 4B, Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari dosen pengampu saya, Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan, yang mana telah memberi amanah kepada saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah telaah kurikulum. Baiklah, pada materi kali ini saya akan membahas tentang menelaah buku siswa, buku guru, silabus, dan RPP. Baiklah teman-teman semuanya, kita masuk ke pokok pembahasan. Buku guru. Buku guru adalah panduan bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penilaian, serta pedoman penggunaan buku siswa. Sedangkan buku siswa sendiri adalah merupakan panduan belajar siswa dalam memuat materi pelajaran, kegiatan penyelidikan berdasarkan konsep, kegiatan sains, informasi, dan contoh-contoh penerapan sains dalam kehidupan sehari-hari. Adapun fungsi dan isi buku guru. Fungsi buku guru ialah sebagai pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran. Sedangkan isi buku guru terdapat pengalaman belajar bermakna, teknik penilaian peserta didik, informasi tentang kegiatan remedial dan pengayaan, serta kegiatan interaksi guru dan orang tua. Fungsi buku siswa adalah sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan peserta didik agar siswa lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, berdiskusi, serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi, baik antar teman maupun dengan guru. Guru dapat mengembangkan atau memperkaya materi dan kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan didik dalam menguasai kompetensi tertentu. Isi buku siswa terdapat pada bab dilengkapi dengan peta konsep, pengantar, dan bagian kegiatan peserta didik yang berupa eksperimen, non-eksperimen, diskusi, latihan soal, rangkuman, dan evaluasi serta tugas. Karakteristik buku guru: mengembangkan keseimbangan antar sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dan memanfaatkan masyarakat serta lingkungan sebagai sumber belajar. Next, silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran, tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, baik kompetensi dasar, materi pokok, atau pembelajaran. Kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Adapun manfaat silabus. Manfaat silabus adalah sebagai pedoman dalam menyusun buku siswa yang memuat materi pelajaran, aktivitas peserta didik, dan evaluasi. Pembelajaran sebagai acuan dalam menyusun rencana pembelajaran untuk semua kajian mata pelajaran atau pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian hasil pembelajaran. Langkah-langkah pengembangan silabus. 1. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. 2. Mengidentifikasi materi pembelajaran. 3. Pemetaan kompetensi. 4. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. 5. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. 6. Menentukan jenis penilaian. 7. Penentuan alokasi waktu. 8. Menentukan sumber belajar. Adapun RPP. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran.
rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Fungsi RPP sendiri adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar lebih terarah, berjalan secara efektif dan efisien. Langkah-langkah menyusun RPP. 1. Menuliskan identitas mata pelajaran. 2. Menuliskan standar kompetensi. 3. Menuliskan kompetensi dasar. 4. Menuliskan indikator pencapaian kompetensi. 5. Merumuskan tujuan pembelajaran. 6. Materi ajar. 7. Alokasi waktu. 8. Menentukan metode pembelajaran. 9. Penilaian hasil belajar. 10. Menentukan media atau alat bahan atau sumber belajar. 11. Merumuskan kegiatan pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPP. 1. Mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa. 2. Menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. 3. Menggunakan metode dan media sesuai dengan pendekatan siswa dengan pengalaman langsung. Dan yang terakhir, 4. Penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan, dilandasi pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Oke, baiklah teman-teman semuanya, mungkin pada video kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.